selamat datang di POV Psychology of You. Jadi di POV ini kita tuh dalam setiap episodenya itu membahas tentang permasalahan yang dibahas dari sudut pandang psikologi. Oke, sebelumnya di sini aku sebagai host yang akan memimpin episode kali ini, yaitu aku Mona Lisa Jovanya Setianingrum, bisa dipanggil Mona. Nah, di sini aku tuh nggak sendirian. Nah, di sini tuh nanti ada seorang konselor yang mungkin kalian kenal, yaitu Kak Panji. Mungkin Kak Panji bisa silakan masuk. Oke, selamat datang Kak Panji. Silakan duduk. Hai. Oke, mungkin Kak Panji bisa memperkenalkan diri ke sahabat-sahabat POV. Baik. Halo para sahabat POV, perkenalkan saya Panji. Saya merupakan konselor perkembangan yang menekuni bidang perkembangan. Mungkin terima kasih kepada Kak Mona dan juga POV yang sudah mengundang saya pada kesempatan ini. Iya, sama-sama Kak Panji. Oke, selanjutnya di sini aku sama Kak Panji tuh nggak cuma berdua aja. Di sini aku akan mengundang seorang influencer yang sangat cantik yang juga menginspirasi banyak orang. Dan dia juga biasa dikenal sebagai cewek yang blasteran dari Korea dan Indonesia. Mungkin kalian kalau misalnya aku sebut Korea dan Indonesia mungkin kalian langsung kenal ya. Mungkin langsung aja kita panggil. Silakan masuk Kak Pinten Putriana Aresta. Halo. Selamat datang. Monggo Kak Panji. Silakan duduk. Halo sahabat POV. Oke, ini Kak, seneng nih kita bisa bertemu akhirnya kali ini. Iya, mungkin bisa gimana nih kabar Kakak kali ini? Untuk kabar hari ini, puji Tuhannya baik-baik aja, sehat. Meskipun kemarin sempat drop sih, tapi sekarang udah better banget. Oke, Kakak ini kan influencer ya lagi naik-naiknya nih, iya kan? Iya. Mungkin sahabat POV juga ngerti kan Kakak ini lagi naik-naiknya, lagi viral-viralnya. Oke, bisa diceritain nggak sih Kak plus minus jadi influencer dan apa mungkin ada pengalaman apa gitu sama jadi influencer? Bisa diceritakan? Sebenarnya agak malu ya Kak, soalnya kan aku juga masih baru di dunia ini. Tapi untuk yang sekarang itu untungnya mungkin kesibukan aja ya Kak. Itu sekarang mungkin udah ada endorse yang mulai masuk sih Kak. Tapi ya itu habis itu mungkin juga take konten itu aja. Habis itu mungkin ada beberapa juga yang kayak kerja sama photoshoot gitu-gitu sih Kak untuk kesibukannya. Dan untungnya ini masuk ke poin plusnya untuk menjawab Kak ya. Iya. Untuk poin plusnya mungkin karena meskipun jadwal bisa dibilang sibuk ya, tapi meskipun jadwal padat, tapi karena aku enjoy aku tuh mungkin orang-orang di sekitar tahu misalkan aku tuh suka take video, aku suka foto gitu kan. Jadi meskipun seperti itu, tapi aku enjoy aja, gak apa-apa, aku seneng. Meskipun memang capek, tapi itu bisa terbayar dengan hasilnya nanti. Aku menikmati prosesnya. Dan poin plusnya juga karena di influencer ini aku tuh kenal sama banyak orang akhirnya. Jadi dan untungnya orang-orang yang sekarang aku kenal dan mungkin deket sama aku itu orang-orang itu baik-baik semua Kak. Nggak tahu kenapa, tapi kalau misalkan aku udah bermasalahan atau apa, mereka tuh nggak yang setengah-setengah buat nolong aku Kak. Kalau misalkan memang jangankan aku minta tolong, kalau misalkan aku diem aja itu mereka udah kayak notice. Kamu kenapa? Mungkin mau cerita itu mereka udah banget sama aku Kak. Jadi mungkin itu poin plusnya. Dan di satu sisi juga ini agak malu sih Kak bilangnya ya. Tapi nggak cuma teman, tapi pacarku itu juga suportif banget sama aku Kak. Untungnya jadi meskipun aku di dunia influencer ini masih baru, tapi pacarku ini kok misalkan memang aku kesusahan, dia tuh yang biasanya bantu aku di balik layar. Entah itu nge-support aku, entah itu yang biasanya setting kamera, itu dia Kak. Jadi dan kalau misalkan aku lagi kalau misalkan feeling down dan ngerasa lonely itu biasanya yang paling aku hubungin pertama itu ya kalau nggak pacarku ya teman-temanku gitu sih Kak. Itu poin plus yang aku rasain sekarang ya.
Tapi untuk poin minusnya sebenarnya untuk sekarang itu belum terlalu gimana-gimana yang aku rasain. Tapi mungkin ini ada beberapa orang yang kurang setuju mungkin ya. Jadi aku mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Tetapi untuk permasalahan atau minus yang aku rasakan adalah itu karena permasalahan terbesar adalah dari diriku sendiri, nggak dari pemikiranku sendiri yang menghambat itu semua. Oke. Mungkin sebelumnya di sini kan bisa di sini ada konselor Kak Panji mungkin ya mungkin dari minusnya itu Kak bisa diceritakan mungkin mumpung lagi ada konselor Kak Panji bisa diceritakan maksud dari apa ya permasalahan mungkin ada permasalahan yang ada di pikiran kakak yang mungkin lagi apa ya, terpendam lagi ingin dikeluarkan mungkin bisa diceritakan. Gimana ya Kak ngomongnya? Mungkin ini sebenarnya udah sempet viral beberapa hari yang lalu sih Kak. Mungkin Kakak juga tahu, mungkin sahabat-sahabat POV juga tahu, mungkin waktu itu aku sempet kayak ngepost di CF dan itu tentang aku yang nangis waktu malam-malam gitu. Sebenarnya aku ngepost itu karena nggak tahu kenapa, tapi aku rasanya di detik di titik itu tuh aku kayak ngerasa loneliness gitu. Aku nggak tahu ini bahasanya benar apa nggak ya Kak ya, mohon maaf, tapi aku ngerasa kayak lagi ngerasa kayak sendiri gitu di posisi itu. Dan aku tuh kayak nggak ada temen buat cerita kayak, dan aku tuh buat ini aku jujur aja ya Kak ya, aku sebenarnya tuh tipe yang aktif banget anaknya, yang mungkin orang tahu di sini kayak extrovert gitu loh Kak. Anak itu parah, extrovert parah. Dan kalau misalkan ada kegiatan di sekolah dulu tuh di sekolah itu aku tuh selalu ngikutin kegiatan nggak cuma di pelajarannya aja, tapi juga ekstrakurikulernya, dan bahkan kayak beberapa saat itu kayak lomba-lomba gitu Kak. Dan beberapa kesempatan meskipun nggak semua ya Kak ya, tapi aku tuh kayak menang beberapa itu sempat. Tapi ini yang bikin aku gimana ya ngomongnya, ini tuh Mungkin ini adalah masalah yang berat Kak Pinkan ya omongan. Jadi Kak Pinkan pelan-pelan sih nggak apa-apa kok. Kita tahu kalau ini masalah yang berat nggak apa-apa, jadi bikinnya pelan-pelan. Iya, it's okay. Maaf ya Kak, Kak Panji, maaf. Gimana ya ngomongnya? Waktu itu tuh mungkin SMP awal mungkin ya Kak, itu aku baru sadar waktu kita kayak pulang habis perlombaan gitu lah Kak sama temanku. Padahal temanku tuh nggak menang Kak. Kita tuh memang itu perlombaan yang sama. Kalau nggak salah aku juara 3 kalau nggak salah, tapi aku mendapat juaranya. Dan orang tua tahu Kak, dihubungi sama pihak sekolah. Dan aku pun menang itu langsung menghubungi orang tua. Tapi yang bikin aku ngerasa bener-bener kayak kosong banget di hatiku, yang dulu sakit banget itu waktu ngeliat respon dari perbedaan orang tuaku sama orang tua temanku Kak. Orang tua temanku itu datang tuh dengan nyambut senyum, meluk anaknya. Tapi orang tuaku tuh ya kayak jemput anak dari pulang sekolah aja. Nggak ada obrolan yang kayak, ih kamu hebat ya kamu ini, enggak. Dan memang orang tua saya tuh, ini saya paham betul ya Kak ya, pasti orang itu berbeda-beda. Cara parenting orang tua saya dengan orang tua yang lainnya mungkin juga berbeda ya Kak ya. Tapi di satu sisi tuh saya juga merasa saya tuh nggak butuh yang apa ya Kak, saya tuh nggak butuh hadiah yang mewah, saya tuh nggak butuh barang yang mahal itu enggak. Tapi yang saya butuhkan tuh cuma omongan dari orang tua saya kayak, kamu bisa, kamu hebat, mama bangga sama kamu, papa bangga sama kamu. Itu aku tuh pengen banget gak denger itu dari orang tua aku. Tapi justru yang pengen aku denger itu gak ada. Kayak tiba-tiba tapi gak ngomong apa-apa, tiba-tiba kayak ada yang aku pengen, semisal kayak tiba-tiba ada HP baru atau apa. Ya memang aku sebenarnya ini tipe, balik lagi aku paham mungkin ada beberapa orang yang merasa ini
mungkin aku kurang bersyukur atau apa mungkin ya kak, aku banget, tapi sampai aku sekarang segede ini, sebesar ini kak, aku kan sudah berkuliah ya kak ya di salah satu universitas itu masih kurang sayang. Kadang bahkan sampai aku jadi influencer ini, kalau misalkan aku nggak tahu orang-orang bagaimana ya, tapi aku tuh pernah fase yang aku merasa terpuruk banget. Aku lagi ngedown itu, aku tuh aku sempat bilang ke mama apa yang aku rasain, tapi responnya tuh nggak sesuai apa yang aku mau kak. Jadi dari situ aku tuh buat ngomong ke orang tua itu takut, dan papa itu tipe yang jarang di rumah kan kak. Jadi buat ya biasanya cuma ngobrol ya paling cuma sarapan. Habis itu kalau misalkan malam pun udah sama-sama tidurnya, jadi jarang ketemunya. Dan kalau misalkan weekend apalagi aku udah segede ini pasti juga apalagi ada kayak endorse, ada kegiatan kerjasama dan lain-lain, otomatis di weekend pun itu kita jarang kumpul kak di rumah. Jadi buat ngobrolnya itu susah kak. Jadi apa yang pengen aku rasain selama ini tuh kehambat di situnya. Dan jujur aja karena itu apa yang pengen ku dapetin dari orang tua. Katakanlah di sini kayak aku pengen disemangatin, kayak aku pengen kamu bisa, kamu hebat, kamu berhasil, itu justru aku dapat dari orang lain. Yang di sini aku bilang ini bukan aku membandingkan atau ini bukan berarti aku tidak bersyukur ya kak dengan orang tua yang sekarang, tetapi justru itu yang aku dapatkan dari pertemananku, itu yang aku dapatkan dari teman-teman yang aku temui di karena aku invest ini, itu yang aku temui dari pacarku. Makanya aku di rumah itu hanya tempat aku istirahat. Karena apa yang aku rasa paham dengan perasaanku itu ya mereka. Bahkan aku sama-sama nggak bilang, tapi mereka lebih paham apa yang aku rasain waktu itu. Jadi Oke, mungkin nih Kak Pinkan ini kan lagi siaran langsung ya. Yopi lagi siaran langsung. Mungkin apa yang mau kakak sampaikan ke dua orang tuanya kakak Pinkan yang ada di rumah mungkin? Mungkin kalau buat mama papa itu pasti aku makasih banget karena sejujurnya aku tahu seberapa sayang mama papa ke aku. Aku tahu mereka itu sesayang itu sama aku tahu mama papa itu sayang sama aku juga. Kalau misalkan aku ada apa-apa pun juga apa ya kak, mereka pun juga pasti mengusahakan yang terbaik buat aku tuh. Aku tahu banget, nggak apa-apa, aku tahu. Tapi di satu sisi ada beberapa hal itu yang memang aku perluin loh. Bahkan sampai aku sedewasa ini itu belum aku dapatkan. Buat aku ngobrol pun itu susah. Jadi itu aku pengen ngomong ke mama papa itu buat mungkin kita bisa kayak ulangin waktu buat ngobrol, dan aku mau ngobrol dari sisiku sebagai anak. Habis itu aku juga mau tahu sisi mama papa sebagai orang tua tanpa merendahkan atau memandang posisi rendah satu sama lain. Terus sih kamu biar saling memahami. Oke, mungkin untuk lebih enak untuk berkomunikasinya dari tim POV itu mau mengundang kedua orang tua kakak Pinkan ke sini. Mungkin mama dan bapak kak Pinkan bisa silakan masuk. Maksudnya kenapa nangis? Ya, selamat datang ya mama Pinkan. Selamat datang bapak. Silakan duduk. Bapak Ibu mohon tenang terlebih dahulu. Ini kita di sini tujuannya untuk menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Jadi kita mohon tenangnya Bapak Ibu, dan kita di sini tujuannya untuk berdiskusi bersama Bapak Ibu. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu, apakah saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu? Iya, boleh. Apakah saudari Pinkan ini mendapatkan apresiasi dari Bapak Ibu? Iya sih, menurut kami dia mendapatkan apresiasi ya? Iya, sesuai standar kami ya. Karena berdasarkan catatan yang saya catat, ini Bapak Ibu itu kurang memberikan apresiasi kepada saudari Pinkan.
Oh, Benar begitu ya? Begitu ya bahasanya ya. Tapi menurut kami ya sudah cukup jumlahnya. Soalnya kami juga di keluarga besar kami juga kita pun kalau memberikan pujian, memberikan dukungan itu ya melalui materi biasanya, enggak melalui seperti ucapan atau gimana. Karena kami kira itu sudah cukup. Oh baik Bapak Ibu, ini mungkin bisa untuk informasi juga pada Bapak Ibu ya. Ya. Karena berdasarkan riset para psikologi pun, itu pun juga tidak hanya anak itu tidak banyak perlu hal-hal material seperti uang atau hadiah, tetapi juga perlu afirmasi diri. Salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk orang sebagai orang tua, untuk anak kita itu adalah dengan memberikan rewarding atau apresiasi kepada anak. Apresiasi kepada anak ini itu merupakan salah satu bentuk dukungan kita kepada anak sehingga dapat memberikan motivasi kepada anak. Nah, para sahabat POV, kita mengetahui bersama bahwa apresiasi atau rewarding ini masih sering salah diartikan. Padahal apresiasi dan rewarding yang kita berikan atau orang tua berikan kepada anak itu merupakan hal yang penting. Karena apresiasi itu adalah merupakan reinforcement positif kepada anak. Reinforcement positif sendiri menurut para ahli merupakan suatu penguatan untuk suatu perilaku sehingga orang yang diberi apresiasi akan mengalami suatu hal rasa senang atau dihargai sehingga dia akan mengulangi hal yang sama. Seperti contohnya ketika anak mengalami kemenangan itu kita memberikan pujian atau apresiasi pada anak tersebut, itu anak tersebut akan merasa senang dan dihargai oleh orang tuanya sehingga anak akan mengalami namanya keinginan untuk mengulangi kemenangan tersebut. Begitu pula jika dia kalah. Jika kita memberikan apresiasi seperti, oh tidak apa-apa, usahamu sudah cukup baik, itu saja bisa membuat anak itu termotivasi. Hal inilah yang membuat anak bisa berpikiran positif. Hal inilah yang membuat anak itu bisa memiliki pikiran yang baik terhadap lingkungannya. Namun perlu dicatat para Bapak Ibu, tadi kan Bapak Ibu sudah menjelaskan bahwa Bapak Ibu memberikan hadiah berupa material. Iya. Nah, materi itu sebenarnya kurang tepat Bapak Ibu. Karena menurut riset psikologi, apresiasi berupa material itu akan membuat ketagihan atau kecanduan pada anak. Selain itu, juga dia merasa bahwa usaha yang dia lakukan itu hanya dinilai dari barang saja, dan akhirnya kehilangan makna dari apresiasi tersebut. Baik, bagi para sahabat POV, kita bisa memberikan apresiasi itu dalam bentuk pujian atau bentuk afirmasi lainnya kepada anak. Karena menurut riset psikologi, apresiasi yang berkaitan dengan pujian dan juga afirmasi lainnya itu lebih mengena pada anak sehingga mendapatkan anak merasa bahwa dirinya dihargai, anak merasa bahwa dirinya diperhatikan oleh orang tuanya. Karena hadiah tidak tentu merupakan bentuk dari perhatian orang tua. Selain itu, apresiasi juga merupakan hal yang bisa meningkatkan kelekatan antara orang tua dan anak. Seperti itu Bapak Ibu, apakah ada tanggapan dari Bapak Ibu? Wah, itu merupakan pandangan yang sangat baru ya Pak ya. Iya benar sekali. Soalnya kami awalnya itu juga mengira bahwa dengan kita memberikan hadiah saja itu sudah cukup untuk anak kita. Ternyata itu kurang tepat ya tekniknya Pak ya. Bapak Ibu. Nah, maaf ya Nak ya, kami sebagai orang tua kurang memberikan kamu pujian, kurang memberikan kamu perhatian. Dengan bapakmu sering kerja ya kan, dan masuk sering enggak Perhatikan. memperhatikan kamu. Maaf ya Nak ya. Ya, maaf juga ya sama Papa ya. Kalau misal Papa sering fokus buat kerja juga, mungkin kurang ada waktu juga buat pendidikan ini. Maaf juga kalau misal Papa kurang peka juga terhadap kalau pendidikan juga perasaan kalau itu juga. Jadi sih kalau gitu. Maaf ya Nak Maaf ya. ya. Kamu anak terbaik bisa punya ya. Wah, seneng banget ya ngeliat keluarga Kak Pinkan udah kembali harmoni, sudah kembali akur. Akhirnya permasalahan yang selama ini Kak Pinkan pendam itu bisa terkomunikasikan dengan orang tuanya secara langsung dari hati ke hati. Oke, mungkin untuk menutup episode kali ini mungkin Kak Pinkan ada yang mau disampaikan kepada sahabat POV?
Kalau dari aku sendiri sebenarnya mau makasih ke Kak Mona serta Kak Panji, tentunya juga ke POV, karena dengan POV ini aku bisa meluapkan apa yang aku rasain selama ini, yang mungkin memang sebenarnya terkendala dari yaitu tadi komunikasiku yang aku takut ngomong ke orang tua. Dan aku juga mau makasih juga ke mama papa, aku sayang ke mama papa, maaf aku ngomong ini dengan cara seperti ini karena aku takut respon mama papa itu marah ke aku sebenarnya, tapi ternyata aku sayang ke mama papa karena ternyata mama papa itu nggak, justru bukannya marah, justru malah minta maaf ke aku dan menjelaskan dari sudut pandang mama papa. Jadi aku juga bangga punya mama papa seperti kalian. Oke, mungkin dari Kak Panji ada tanggapan atau ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih Kak Mona, Bapak Ibu, Kak Minka, dan juga para sahabat POV. Kita bisa mengetahui dari permasalahan yang dialami oleh Kak Minka pada hari ini, itu kita bisa mengetahui bahwa ternyata apresiasi itu penting bagi soal hubungan satu keluarga. Nah, jadi bagi para sahabat POV yang menonton di sana bisa lebih aware terhadap lingkungan sekitarnya, khususnya para orang tua. Jangan lupa berikan apresiasi kepada anak Anda sehingga anak Anda bisa mendapatkan hal positif, hal pikiran yang positif, serta motivasi untuk berjuang. Selain itu juga dapat membuat kelekatan antara orang tua dan anak menjadi lebih baik. Begitu Kak Nona. Oke, mungkin dari aku mau menyimpulkan dari permasalahan Kak Pinkan pada episode kali ini bahwa pentingnya komunikasi antar keluarga, antar orang tua dan juga anak, dan juga pentingnya menyisihkan waktu untuk keluarga juga agar bisa bisa bertukar cerita, bertukar komunikasi atau bertukar perasaan agar bisa menjalin hubungan yang baik dan harmonis juga. Terus juga penting, perlu digarisbawahi bahwa pentingnya awarding atau apresiasi kepada anak, karena dari permasalahan yang dialami oleh Kak Pinkan bahwa udah sampai dewasa dia masih merasa membutuhkan dukungan dari orang tuanya. Maka dari itu untuk orang tua dan orang tua yang ada nonton sekarang mungkin bisa menerapkan apresiasi kepada anaknya mulai dari sekarang. Oke, mungkin sekian dari POV. See you di next episode. Bye bye.